Ayahku atau opungmu dulu di Tapanuli adalah orang kaya, tuan tanah. Di antara saudara mamak yang lain, mamaklah yang paling disayang karena satu-satunya perempuan. Jadi pergaulan mamak sangat dibatasi. Tidak boleh keluar bergaul jauh-jauh dari rumah. Banyak orang yang menyukai mamak karena anak orang kaya, juga cantik kata orang-orang. Tapi mamak tidak pernah mencoba untuk menaruh hati pada orang lain, kecuali pada satu orang, yaitu ayahmu. Kami saling kenal sejak kelas 1 SMA. Ayahmu seorang yang tidak banyak bicara dan tidak terlalu banyak bergaul. Dia seorang yang tekun belajar. Pulang sekolah, dia kerja serabutan. Apa saja dia kerjakan, yang penting halal. Karena memang keluarganya miskin, kami selalu bersaing dan bergantian menjadi juara kelas sejak kelas 1 hingga kelas 3 SMA. Dan sekolah kami itu sekolah SMA terfavorit di daerah itu pada masa itu. Dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya pada Mama waktu masa sekolah. Tapi Mama tahu kalau dia suka sama Mama. Mama juga tidak membuka hati pada orang lain karena Mama yakin dia akan mengungkapkan perasaannya suatu saat. Karena Mama juga mencintainya secara diam-diam. Tapi pada hari pengumuman lulusan dan memang Mama mendapat ranking pertama dan ayahmu ranking kedua, dia pun menghampiri Mama pas mau pulang. Dia mengucapkan selamat. Kemudian dia berkata, "Sari, ada yang ingin aku katakan. Sebenarnya aku tidak pantas mengatakan ini, melihat status sosial kita yang sangat jauh berbeda. Tapi apa artinya jika perasaan ini aku pendam terus-terusan, kalau hanya akan menggerogoti jiwaku yang lemah ini? Aku tak bisa merangkai kata, tak bisa membuat kalimat-kalimat puitis, juga tak ada barang berharga yang bisa aku persembahkan. Aku mencintaimu, Sari. Sejak pertama kali kita berkenalan dulu, hanya sapu tangan yang ada padaku. Sebulan lamanya aku menabung untuk bisa membeli sapu tangan ini. Jika kau bersedia untuk mempertimbangkan ungkapan hati yang sangat jujur ini, terimalah sapu tangan ini. Jika ternyata kemudian kau tidak bersedia untuk rela hidup bersamaku, tak usah kau kembalikan sapu tangan ini. Anggap saja itu sebagai kenang-kenangan persahabatan kita selama ini," kata ayahmu. So sweet. Manis betul cara ayah mengungkapkan perasaannya ya. Terus Mama terima gak sapu tangan itu? Tanya Ferry. Kemudian Mama berkata, "Aku tidak pernah menganggap status sosial itu sebagai penghalang untuk saling mencintai. Akan aku simpan sapu tangan ini sampai kapanpun dan kemanapun aku pergi," kata Mama. Kami pun saling berkirim surat dan dia minta waktu selama 2 tahun untuk mengumpulkan biaya sebelum datang melamar Mama. Selama penantian yang tidak sebentar itu, cobaan sungguh berat. Banyak yang datang melamar Mama, mulai dari anak-anak dari tuan-tuan tanah hingga anak-anaknya pejabat. Karena keluarga Mama adalah keluarga yang terpandang, dan Mama menolak semuanya. Suatu waktu ayah Mama atau opung lakimu mulai jengkel pada Mama. "Apa yang salah sebenarnya dari mereka yang berdatangan itu melamarmu?" tanya opungmu. "Tidak ada ya, tidak ada yang salah," jawab Mama. "Terus kenapa kau tolak semuanya?" tanya opungmu lagi. Suaranya mulai meninggi. "Belum ada yang cocok ya." "Kurang cocok apa lagi? Punya harta, punya jabatan, keluarga terpandang, apalagi yang kurang?" "Tidak ada yang kurang ya, cuma tidak satu pun dari mereka yang aku cintai." Cinta? Kau pandai bicara cinta. Siapa orang yang kau cinta itu?" "Si Rozak, anaknya Pak Manan." "Si Rozak?
Yang pernah kerja di ladang kita itu? Iya ya. Apa yang kau harapkan dari dia? Tidak ada ya. Tapi aku mencintainya. Dan dia akan segera datang melamarku. Aku tidak akan menerima dia di rumah ini kalau tujuannya untuk datang melamarmu. Ingat itu. Katakan pada dia sebelum dia menanggung malu. Kapan aku tidak menurut pada ayah? Mulai sejak kecil aku selalu dikekang. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh bergaul. Baru kali ini aku meminta satu permintaan dan ayah menolaknya. Itu kasih sayang atau kekejaman? Kata mama pada opungmu. Dan opungmu langsung menampar muka mama. Itu kali pertama mama mendapatkan perlakuan kasar dari opungmu. Setelah itu, mama mengurung diri di kamar selama berminggu-minggu. Kemudian, mama mengirimkan surat pada ayahmu untuk segera membawa mama pergi jauh. Ayahmu tidak berpikir panjang, dia pun membawa mama ke pulau seberang ini hingga tiba di Bandung ini. Tak lama kemudian, surat pun datang dari kampung melalui saudara yang ada di Bandung ini. Di surat itu, opungmu berkata bahwa dia merestui kami, tapi tidak perlu lagi pulang ke kampung. Dari sejak saat itu, mama tidak dianggap lagi sebagai keluarga oleh opungmu. Makanya kita tidak pernah pulang ke kampung. Kemudian kami pun menikah. Hari-hari kami lalui dengan sangat berat. Pernah tidak makan selama 2 hari. Karena kesulitan yang amat sangat itu, pada saat itu kamu berumur 8 bulan dalam kandungan, ayahmu diajak temannya untuk merantau ke Malaysia. Katanya dia akan kembali pas di masa persalinan. Ibu pun memperbolehkannya pergi karena tidak ada pilihan lain. Perlu biaya untuk melahirkanmu. Namun sejak kepergian ayahmu, dia tidak pernah lagi kembali. 2 tahun kemudian atau sejak umurmu 2 tahun, dia tidak lagi mengirimkan belanja bulanan pada mama. Dengan terpaksa, mama pun kerja banting tulang untuk membutuhi kehidupan kita. Dia memang berjuang segalanya untuk mendapatkan mama, tapi akhirnya dia meninggalkan mama dan anaknya tanpa ada kabar beritanya hingga saat ini. Kau juga harus berjuang untuk mendapatkan orang yang benar-benar kau cintai. Tapi jika kau meninggalkan dia setelah kau mendapatkannya, mama sendiri yang akan memotong lehermu, kata mama si Ferry bercerita panjang lebar. Kenapa baru sekarang mama mau menceritakan itu? Tanya Ferry. Sudah saatnya nak, kau mengerti apa arti cinta dan kehidupan lewat pengalaman pahit mamamu ini. Baru kali ini mama melihat pancaran binar matamu seperti itu, menandakan kau sudah siap melangkah ke tahap hidup yang sesungguhnya. Aku belum tahu apakah dia juga menyukaiku, mak. Aku baru mengenalnya tadi siang di pasar. Dia penjaga toko, orang perantauan juga, orang Padang. Kalau dia tidak mau padaku, mak, gimana? Tanya Ferry. Tidak apa-apa. Laki-laki harus kuat jika ditolak. Cari lagi yang lain yang mau menerimamu dan juga menerima mamamu yang galak ini. Kemudian besoknya si Ferry pun pergi lagi ke pasar, ke toko gadis itu untuk menemuinya sambil berpura-pura membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Hai, kata Ferry. Hai bang, ada pesanan lagi? Tanya gadis itu. Ada. Apa bang? Sebenarnya bukan pesanan, tapi titipan. Titipan apa itu bang? Titipan salam. Titipan salam? Dari siapa? Dan kepada siapa? Dari yang barusan mengatakannya dan kepada yang barusan mendengarkannya. Bisa aja bang. Waalaikumsalam, saya terima titipannya, kata Vina. Si Ferry pun berbincang-bincang beberapa saat dengan gadis itu. Sebelum pergi, si Ferry meminta nomor teleponnya. Dia mulai mendekati si Vina,
dan sering bertukar sapa lewat chattingan layaknya pemuda yang sedang kasmaran. Setelah mereka mulai dekat, si Ferry pun memberanikan diri untuk mengajak si Vina keluar.